Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara rekan-rekan gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Video kali ini saya akan coba mereaksi dari beberapa video tentang pundit-pundit Malaysia dan TikToker Malaysia yang belakangan ini sedang merayakan suatu kegembiraan bahwa katanya nanti pada tanggal 15 Desember tahun 2024 ini Federasi Malaysia yang dipimpin oleh Datuk Hamidin akan dirombak, akan digantikan posisinya yang tentunya sedang digadang-gadang, yaitu Putra Mahkota Johor atau TMJ, yang katanya nanti akan menduduki posisi sebagai Presiden PAM-nya Malaysia atau Harimau Malaysia. Dan tentunya ini sudah banyak dibicarakan baik dari para TikToker Malaysia, kemudian juga para pundit-pundit Malaysia, media-media Malaysia yang memberitakan mengenai bola, tentunya bola Harimau Malaya. Dan ada beberapa cuplikan-cuplikan video yang akan saya komentari nanti, di mana memang ada TikToker dari Bola God yang menyatakan bahwa nanti ada 35 pemain katanya yang akan dinaturalisasi tentunya oleh ketua PAM yang baru, apa itu nanti TMJ atau siapa. Yang penting nanti ada 35 pemain yang akan diborong ke Harimau Malaya untuk memperkuat tim Harimau Malaya. Kemudian juga nanti ada pembicaraan di podcast terhadap para tokoh-tokoh di Malaysia yang membicarakan mengenai bola. Nah, namun memang pada akhirnya nanti mereka akan selalu saja mengaitkan dengan Indonesia. Yang dibicarakan bola Malaysia, PAM Malaysia, tetapi mereka selalu saja menyindir kita. Nah, ini nanti akan kita bahas kenapa sampai orang-orang di sana itu selalu membawa nama Indonesia pada saat mereka akan melakukan revolusi dari persepak bolaan mereka. Coba kita dengarkan video berikut ini. 35 pemain keturunan Malaysia yang banyak juga kemungkinan akan dipanggil di era baru Harimau Malaya. 35 gawat ini, pemain Indonesia keturunan. Ini official daripada Bola God sendiri yang cek. Mereka semua ada darah Malaysia. Daripada datuk mereka, ibu mereka dan mungkin mudah-mudahan bukan rumor nenek ya. mereka. Biasanya Ini rumor Bola God dah aja. cek ya. Bola God dah cek semua nama pemain-pemain ni. Tak tipu. Bola God tak tipu. Kalau kau tengok muka Bola God ni, ada Bola God tipu. Aku tak pernah tipu. Jadi 35 ni mungkin akan berada dan bermain di era Harimau Malaya baru. Bukan era ni ya, Presiden FM yang ni ya, bukan. Mereka tak akan dipanggil di era Harimau yang sekarang ni. Mungkin akan dipanggil selepas 15 Disember, selepas TMJ mengubah dan Desember mengambil ini alih berarti. FM dan Harimau Malaya. Masing-masing benda tu independent body ke apa ke kita tak tahu, sebab kita kena tunggu pengumuman tu. Tapi cuma kita dipastikan acuan ini akan dibimbing oleh Kebawah-Duli yang Kembang Kota Johor. Dan saya amat-amat yakin benda ni akan mencetuskan satu revolusi baru untuk bola sepak Malaysia. Mengenali Kebawah-Duli, saya rasa benda ni akan lagi gempak daripada negara jiran kita Indonesia. Ya, saudara, saya tahan sebentar ya. Itu tadi satu atau seorang dari TikToker berkebangsaan Malaysia yang menyatakan bahwa nanti ada 35 orang pemain yang akan dinaturalisasi pada tahun 2025 pada saat nanti ketua PAM sudah diganti, ya tentunya dengan
TMJ atau siapa, karena beberapa sumber-sumber mengatakan bahwa Malaysia akan merevolusi persepak bolaan Malaysia. Nah, kata-kata revolusi di sini artinya adalah perubahan yang sangat cepat. Apakah memang bisa demikian Malaysia melakukan revolusi sepak bolanya dengan begitu cepat, dengan mendatangkan para pemain-pemain keturunan di luar negeri. Nah, di sini perlu saya sampaikan, tidak segampang apa yang dibicarakan para pundit-pundit Malaysia ini dalam menaturalisasi pemain-pemain berdarah Malaysia yang berada di luar negeri. Apalagi Malaysia dalam hal ini tidak ikut dalam kualifikasi Piala Dunia atau tidak bermain di dalam kualifikasi Piala Dunia, sedangkan Malaysia sedang berjuang untuk ke Piala Asia, dan tentunya ini membuat para pemain-pemain yang berdarah Malaysia yang berada di luar negeri tentunya akan berpikir 1000 kali untuk mau membela Malaysia. Contohnya kemarin ada Wan Hussein yang sudah serta-merta di dalam Instagramnya menyatakan kalau dari Amerika dia berpuluh-puluh jam ke Malaysia, sedangkan di Malaysia apa yang akan dia harapkan. Ya, tentunya ini akan semakin sulit tentunya Malaysia untuk bisa merekrut pemain-pemain keturunan yang berada di luar negeri yang sedang melakukan aktivitasnya di liga-liga luar negeri. Karena memang pemain yang akan dinaturalisasi ini secara otomatis nanti akan berganti keluarga negaraan menjadi keluarga negaraan Malaysia, dan mereka tentunya akan sulit untuk bersaing di kancah Eropa yang atau tim kesebelasan yang sedang mereka geluti saat ini. Dan di Indonesia di sini ada pemotongan gaji dari federasi. Saya yakin juga akan sama dengan federasi-federasi yang saat ini dimainkan oleh warga negara berdarah Malaysia di luar negeri. Bila mereka pindah ke menjadi Harimau Malaya, ya mungkin mereka akan terkena potongan gaji yang pertama, kemudian mereka ini sulit nanti untuk bersaing di klubnya, karena memang dalam aturan FIFA negara-negara di Asia, terutama ASEAN, tentunya akan memakai kuota-kuota yang sedikit ya, dan mereka memang betul-betul harus menunjukkan performa yang baik sehingga mereka bisa dipakai di klub-klub di Eropa. Dan ini tentunya menjadi salah satu pertimbangan dari para pemain-pemain yang berdarah Malaysia yang berada di luar negeri untuk bisa membantu Harimau Malaya. Di Indonesia sendiri, walaupun saat ini kita sudah banyak pemain naturalisasi, tapi perlu diingat bahwa pada saat sebelum kita mengikuti Piala Asia, kita bisa masuk ke putaran semifinal Piala Asia U23, ini sulit sekali kita mendapatkan pemain-pemain yang berkarir di luar negeri, karena mereka kebanyakan menolak, ya, tidak mau untuk bergabung dengan timnas Indonesia, apalagi timnas Indonesia tidak pernah berkancah di tingkat internasional. Seperti halnya juga ayahnya Mulyadi yang menjadi kiper di Italia menyatakan bahwa sampai kapan Indonesia masuk ke Piala World Cup atau Piala Dunia, sedangkan Piala Asia saja tidak. Makanya dia menolak pada saat itu. Tetapi memang perkembangan sepak bola Indonesia kemudian begitu cepat ya, yang dilakukan oleh Erick Thohir, sehingga kita bisa tembus di semifinal Piala Asia U23. Kemudian secara otomatis kita tidak lagi melakukan kualifikasi di Piala Asia, Indonesia sudah otomatis masuk ke Piala Asia. Sedangkan untuk timnas seniornya kita berhasil juga tembus ke putaran ketiga Piala Dunia, sehingga pemain-pemain di luar negeri yang tentunya belum mendapat panggilan dari klub negaranya yang saat ini dia geluti, mereka berhasrat untuk bisa membantu Indonesia, untuk menjadi warga negara Indonesia, untuk bisa bermain di Piala Dunia. Nah, harapan mereka, kalau mereka nanti bisa tampil di Piala Dunia dengan baik, maka secara otomatis mereka banyak tawaran-tawaran dari klub-klub. Dan
Kan itu ya. Jadi Indonesia melalui Pak Erick Thohir ini sudah menyatakan tidak ada uang sama sekali bagi pemain-pemain yang mau membantu Indonesia. Jadi yang dipinta oleh Pak Erick Thohir adalah rasa nasionalismenya. Kalau mereka mempunyai rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia walaupun tinggal di luar negeri, silakan bergabung. Tapi kalau mereka mengharapkan uang, kemudian kedudukan atau kenaikan harga diri mereka nanti, mungkin Pak Erick Thohir tidak akan pernah menerima orang-orang yang seperti itu. Nah, kita lihat sendiri di tim nasional Indonesia senior, semuanya adalah orang-orang yang rela mengorbankan tenaganya, kemudian gajinya, dan reputasinya di dunia sepak bola internasional untuk membela tanah leluhurnya. Dan ini tentunya sangat jauh berbanding dengan apa yang dialami oleh Malaysia tentunya. Dan yang kedua tadi, ini adalah pundit Malaysia yang menyatakan bahwa harimau Malaysia akan menggelegar melewati dari timnas negara jiran kita yang dimaksud adalah Indonesia. Dan ini saya berpikir di sini, pundit-pundit Malaysia ini kenapa ya setiap membahas masalah bola kemudian dia mengkaitkan dengan Indonesia. Apalagi dia sudah sangat berharap sekali agar TMJ ini bisa memimpin Federasi Malaysia, dan dia menganggap bahwa TMJ ini akan lebih mampu daripada Pak Erick Thohir yang ada di Indonesia. Padahal kita di Indonesia melihat rekam jejak TMJ itu sejauh mana ya dibanding dengan Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir sini punya klub-klub di Eropa, termasuk dia ikut dalam Oxford United, dan ada lagi satu klub di Eropa, dan dia juga pernah menjabat sebagai presiden Inter Milan. Jadi hubungannya banyak. Jadi tidak akan kesulitan bagi para pemain-pemain naturalisasi yang ada di Indonesia untuk bermain di Eropa. Dibanding dengan Tengku Mahkota Johor ini yang tidak memiliki klub-klub di Eropa, hanya memiliki klub di Liga Super. Jadi ini sangat beda sekali, sangat jauh sekali antara Pak Erick Thohir dengan Pak Tengku Mahkota Johor ini yang nantinya akan memimpin PAM. Tetapi memang kebanyakan orang-orang Malaysia seperti itu. Ya, mereka sudah menganggap bahwa ini hebat. Tapi nanti kalau memang pada suatu saat Malaysia tidak bisa berkembang, pasti mereka akan menyalahkan lagi di situ, ya. Dan kita ketahui bahwa belakangan ini juga ada beberapa para TikToker yang kemudian mengagung-agungkan para pemain naturalisasi yang akan direkrut, tapi nyatanya sampai pada saat ini tidak ada satu orang pun yang mau untuk bergabung kepada timnas Harimau Malaysia, karena mereka merasa bahwa dirinya nanti akan kemana, prestasi mereka itu akan kemana. Nah, sedangkan di Indonesia sudah jelas kita akan masuk dalam Piala Dunia. Jadi ini beda ya, sangat jauh beda sekali antara PSSI dengan FAM-nya Malaysia. Jadi saya berharap bahwa pundit-pundit Malaysia ini sudahlah urus saja federasinya sendiri, gak usahlah setiap ada podcast membawa-bawa nama Indonesia dan segala macam. Dan nanti juga kita akan ketemu di turnamen-turnamen AFF atau turnamen-turnamen lain secara internasional. Kita lihat saja nanti apakah memang Malaysia lebih hebat daripada Indonesia, atau Indonesia memang sekarang ini yang sudah dijuluki sebagai kingnya Asia. Jadi itu saudara ya, terima kasih. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang beberapa pundit-pundit orang-orang Malaysia ini yang membahas mengenai revolusi bola Malaysia yang katanya nanti akan melewati Indonesia. Itu saja, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.